Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jak Solmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini saya akan membahas transformasi pergeseran, yaitu perpindahan dengan cara pergeseran yang biasa disebut dengan translasi. Ini adalah materi khusus untuk SMP kelas 9. Bagi siswa-siswa SMP khususnya kelas 9, silakan video ini disimak untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tentang translasi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik likes, kemudian subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi video terbaru ketika kalian untuk mencari solusi matematika. Silakan kalian bisa mudah mendapatkan informasinya. Baiklah, kita akan bahas tentang translasi. Apa itu translasi? Maka kita harus pahami dulu, yaitu pengertiannya. Yaitu apa itu pergeseran? Yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang. Jadi titik semua bidang itu dipindahkan semua, ya, dan arahnya tertentu. Jadi nanti tergantung arahnya muka kanan, ke kiri, atas atau bawah. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan untuk contoh yang pertama. Nah, di sini ada perintah untuk menggeser trapesium ABCD, yaitu arahnya mana? Nah, ini arah tertentu kan, arahnya berarti ke kanan. Kalau ke kanan itu positif, ya. Kalau ke kanan itu positif. Kemudian yang pertama adalah untuk sejajar dengan sumbu X. Kalau negatif berarti ke kiri. Nah, kemudian dilanjutkan ke arah bawah, itu berarti arah bawah negatif. Yaitu kalau positif berarti ke atas, yaitu 3 satuan. Perhatikan gambar berikut, media berikut, sehingga kalian akan memahami. Ini adalah trapesium ABCD yang akan kita geser ke arah kanan 6 satuan. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ABCD ini akan bergeser. Nah, belum selesai karena ada 2 perintah. Pertama ke kanan, kemudian ke bawah. Ke bawah 3, 1, 2, 3. Kita geser ke bawah. Nah, kalau begitu pergeseran sudah selesai. Hasilnya adalah ini. Jadi nanti ketika berkaitan dengan masalah-masalah translasi, caranya adalah demikian. Baik, kita lanjutkan, yaitu bagaimana operasi translasi pada bangun geometri itu. Hasilnya adalah kongruen, tepat sama dengan bangun geometri semula. Jadi kalau trapesium ya tetap trapesium, kalau segitiga ya segitiga, nggak akan berubah. Dimana translasi itu disimbolkan dengan huruf T, sehingga ditulis demikian, T sama dengan AB. Yang A ini nanti sejajar dengan sumbu X, yang B adalah sejajar dengan sumbu Y, dimana A dan B ini adalah komponen translasi. Yang perlu kita pahami di sini, apabila A-nya lebih besar dari 0 atau positif, ia melakukan pergeserannya ke kanan kalau A-nya positif. Kalau B-nya negatif, lebih kecil dari 0, maka gesernya ke kiri. Nah, nih, yang A itu yang di mana? Yang di atas. Kemudian yang kedua, yang B ini menyatakan komponen translasi, yaitu apabila B-nya lebih besar dari 0 atau positif, bergesernya ke atas. Kalau B-nya negatif, maka bergesernya ke arah bawah. Ini ya, B-nya. Jadi kalau A-nya positif, kanan. Kalau negatif adalah kiri. Kalau yang di bawah atau B itu positif, maka ke atas. Kalau negatif adalah ke bawah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk operasinya berikut. Nah, ini
translasi itu dirumuskan dengan titik P, X, Y yang ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya nanti adalah X ditambah A, Y ditambah B. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut. Jika untuk A ini akan bergeser searah dengan sumbu X sejauh A. Perhatikan ya, gambar berikut di samping. Kita tentukan dulu titik P-nya. Nah, ini karena X, ini Y, maka titiknya adalah X, Y. Kemudian ini digeser sejauh A. Karena A-nya positif, maka arahnya ke kanan. Nah, ini arahnya ke kanan. Sehingga titiknya itu bergeser ke arah kanan. Kalau gesernya misalnya sepanjang 5 ya 5, 6 ya 6. Dilanjutkan dengan pergeseran B, yaitu B sejauh B yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini misalnya, maka titik itu digeser sejauh B. Maka di sini karena ini dari 0 adalah panjangnya Y, maka ditambah lagi B, maka lurusnya adalah Y ditambah B. Karena ini lurus dengan X ditambah A, maka titik bayangannya adalah PX ditambah A, Y ditambah B. Maka sesuai dengan rumus yang dituliskan di awal tadi. Ini sebagai pembuktiannya. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Nah, ini titiknya A 3,5, transaksinya adalah min 2,3. Oke. Ditulis titiknya ini translasinya adalah min 23, maka bayangannya tinggal langsung aja. Sudah ada rumusnya, X-nya 3 min 2, maka hasilnya adalah 1,8. Bagaimana kalau dengan gambar? Nah, bisa saja dengan gambar. Ini titiknya. Oke, ini 3,5. Kemudian digeser ke kiri sejauh 2. Mengapa ke kiri? Karena ini negatif. Geser 2. Nah, oke, perhatikan itu bergeser. Setelah itu dilanjutkan, yaitu ke atas 3. Mengapa kok ke atas? Karena ini yang di bawah positif, maka lari ke atas. Nah, itu dia. Nah, ini titik yang terakhir adalah merupakan bayangan dari A. Lurusnya 1 dengan 8. Maka bayangan titik A adalah 1,8. Sama bukan? Dan sangatlah mudah. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang keempat. Ini ada segitiga yang ditransaksikan oleh T4 min 2. Maka setiap titiknya itu tinggal ditranslasikan. Perhatikan seperti contoh di awal rumusnya ini, maka ini tinggal dimasukkan aja karena positif, ini ditambahkan, maka hasilnya adalah 1,0. 0 dari mana? 2 dikurangi 2, karena ini 2, ini 2 menjadi 0. Kemudian yang B adalah 2,3, 4 ini, maka 2 ditambah 4 jadi 6, 3 dikurangi 2 menjadi 1, maka bayangannya menjadi 61. Kemudian untuk C min 1,7, maka hasilnya adalah 3,5. Jadi bayangan segitiga ABC adalah A-nya 0,1, B-nya 6,1, dan C-nya adalah 3,5. Demikianlah pembahasan untuk contoh translasi ini. Dalam pembahasan transformasi, maka setelah ini kalian silakan untuk menyelesaikan soal-soal penilaian dari translasi. Inilah soal-soalnya. Silakan, di situ ada 6 permasalahan. Mungkin ketika kalian nanti bertemu dengan gurunya, silakan ini bisa dikumpulkan sebagai tanda bukti kalian menyelesaikan tugas penilaiannya. Demikian pembahasan transaksi kali ini. Silahkan apabila ada hal yang kurang berkenan, kami selaku manusia biasa mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan penulisan dan sebagainya, kritik dan saran,
kami tunggu agar menjadikan kebaikan dari pembuatan video ini, sehingga untuk memajukan anak-anak didik kita menjadi lebih baik dan lebih memahami dan menyenangi dengan materi matematika. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.